kata yang harus dihilangkan tentang uang. Ya mungkin kita nggak nyadar ya, kadang kalau kita mengucapkan sesuatu itu ternyata itu adalah hal yang dilarang dalam kita membahas soal uang, tapi kita merasa itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa aja. Tapi sebenarnya itu dampaknya luar biasa, karena dampaknya akan berbalik ke hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Karena ya kita sendiri udah menciptakannya dari kata-kata kita, terus dari situ kita menggambarkannya kan pastinya, terus belum lagi perasaan kita. Nah itu kita harus tahu bagaimana polanya biar kita ini tidak mengucapkan kata itu. Terus bagaimana sih yang harus kita ucapkan tentang uang, atau ya mungkin hal-hal yang membuat kita itu kurang mendapatkan respon dari uang yang kita inginkan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kata yang harus dihilangkan tentang uang. Nah, kadang ada sesuatu yang kita sendiri nggak menyadari dan kita menganggapnya itu sebuah hal yang biasa, tapi efeknya itu menjadi sebuah hal yang itu kurang baik, atau itu sebenarnya hal yang negatif. Apa aja sih yang perlu kita lakukan? Terus kata apa aja tuh yang nggak boleh kita ucapkan tentang uang, biar kita ini selalu menjadi orang yang mudah dalam mendapatkan nilai-nilai uang tertentu dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau kita merubahnya, itu biasanya nanti kita akan berubah juga bagaimana hidup kita, pola kita dalam menerima uang, dan lain-lain. Dari situ teman-teman bisa pelajari bareng dan kita sama-sama belajar ya di sini ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Tidak atau tidak bisa. Hindari menggunakan kata-kata yang menunjukkan ketidakmampuan. Nah, ketika kita menghilangkan kata-kata tentang ketidakmampuan ini, kita harus menggantinya dengan kata yang lebih positif lagi. Contohnya, saya tidak punya uang, tapi kita bisa menggantinya menjadi saya belum ada uang, tapi saya selalu berupaya. Itu adalah kata yang bisa kita rubah ya. Jadi kata tidak atau tidak punya, terus tidak bisa, itu harus kita lupakan, harus kita buang nih kalau kita membahas soal uang. Kenapa? Ya kita kalau selalu mengucapkan kata itu, apalagi kita melakukan repetisi tentang kata-kata tersebut, maka apa? Meskipun kita sebenarnya ada tapi kita mengucapkannya, ataupun kita juga sedang tidak ada soal uang tapi kita sering mengucapkannya, padahal itu kondisi yang sebenarnya misalkan, itu justru akan membuat kita itu kesulitan mendapatkan jalan untuk uang itu datang ataupun peluang itu datang. Nah sedangkan kita yang memiliki uang tapi kita bilang meskipun itu pura-pura, tidak bisa, tidak ada, tidak punya, tidak segala macamnya lah. Pokoknya yang menyangkut soal kita ini berpura-pura tidak punya uang meskipun dalam hal apapun. Itu justru akan menarik kejadian yang membuat Anda akan melepaskan uang-uang yang sebenarnya Anda miliki dan akan memberikan hambatan bagi uang yang mau datang. Ya karena apa? Kita tidak bisa, kita tidak punya, kita tidak memiliki, dan lain-lain ya. Jadi kata-kata yang seperti itu harus kita rubah, harus kita hilangkan. Kalau kita membahas soal uang, kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi, yang itu bisa menghadirkan ya mungkin peluang atau kemudahan uang untuk datang kepada kita. Karena kalau kita tidak merubah, ya nanti kondisi kita akan mungkin yang tadinya ada malah justru habis, yang tadinya nggak ada ya selamanya bakal nggak ada. Karena apa? Kita membenarkan kondisi tersebut. Ketika kita membenarkan kondisi seperti itu, ya sudah, jangan protes dan jangan marah kalau memang kita terjadi sesuatu yang itu menyulitkan soal uang datang kepada kita ya. Jadi persoalan uang ini akan, ya kalau bisa di bahasa yang umum, akan seret. Terus kita lanjut di poin kedua. Kata yang harus dihindari atau dihilangkan itu adalah kekurangan atau kesulitan. Kadang kita ini berdalih ke orang lain bahwa kita sedang kesulitan soal uang, mungkin pekerjaan kita yang lagi gimana, atau kita membahas sesuatu yang itu pokoknya berupa masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, ataupun kita membahas sumber uang. Nah, sumber uang di sini bisa termasuk bagaimana penghasilan kita ketika kita bekerja, penghasilan kita ketika kita usaha, atau mungkin dari investasi kita. Ketika kita selalu berbicara tentang kesulitan, terus kekurangan, ya pokoknya meskipun kita berpura-pura, itu hal yang kurang baik. Karena apa?
Pikiran bawah sadar kita nggak mengenalinya. Pikiran bawah sadar kita ini hanya memahami kalau apa yang dimasukkan ke dalamnya itu adalah sesuatu permintaan. Jadi semuanya dikirim sebagai request dan akan dihadirkan pada kehidupan kita. Nah, ketika itu udah terjadi, ya kita nggak boleh protes. Orang kitanya udah minta kok, ya kan? Meskipun itu hal yang tidak kita inginkan atau pura-pura. Pikiran bawah sadar tidak mengenali itu pura-pura, rekayasa, dan lain-lainnya. Pikiran bawah sadar hanya mengenali apa yang dimasukkan ke dalamnya adalah sebuah permintaan. Makanya ketika kita membahas soal uang, meskipun Anda saat ini belum memiliki nilai uang yang Anda inginkan, buatlah setiap obrolan mungkin sama orang yang ngerti ya. Kalau orang yang ngerti nanti Anda dikira sombong, Anda dikira orang yang pamer ataupun dikira sok kaya dan ya pokoknya semacam itulah. Kalau kita ngobrolnya dengan orang yang ngerti ya, kita ngomongnya mungkin kita merubah nominal kecil itu menjadi sesuatu yang besar. Misalkan gajimu berapa? Mungkin gaji yang sebenarnya 2 juta, bilang aja 2 miliar. Padahal kalau ngomongin gaji ini nggak etis ya, karena privasi ya. Kita ngobrol nih, wah kemarin nih dapat transferan nih, dapat 5 miliar, padahal 5 juta. Itu kita biasakan, karena apa? Biar nilai besar itu yang datang. Entah gimana prosesnya jangan dipikirin. Sumbernya dari mana jangan dipikirin. Kita nggak tahu tiba-tiba kita dapat ya mungkin jalan yang itu mempermudah kita mendapatkan nilai uang yang lumayan. Banyak kan yang tadinya mungkin penghasilannya per bulan itu cuman berapa. Tiba-tiba dia punya sepetak tanah ini dapat gusuran, dapat ganti untung nih. Ya ada yang 3 miliar, 5 miliar kan. Sesuatu yang di luar jangkauannya. Nah dari situ sesuatu itu mungkin. Kalau Anda menganggap segala hal itu nggak mungkin karena Anda pikir dengan logika itu nggak bisa, ya itu adalah sesuatu permintaan juga. Karena apa? Seumur hidup Anda nggak akan pernah mendapatkannya. Ingat loh, logika ini ya itu cuma 10% ya. 10% aja perannya, selebihnya adalah pikiran bawah sadar. Antara conscious mind dan subconscious mind, itu perannya lebih gede subconscious mind alias pikiran bawah sadar kita. Maka yang kita tanamkan adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang menjadi impian kita aja. Apalagi nilai banyaknya uang, ketika kita menggambarkan sesuatu yang besar, maka pikiran bawah sadar kita akan terbiasa dengan hal tersebut dan dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang itu akan menarik energi serupa adalah sebuah realita yang nantinya pasti akan Anda dapatkan. Ketika kita udah mendapatkannya, wah itu sesuatu yang luar biasa. Hanya saja kadang kita menyerah di prosesnya. Ya mungkin baru ada sedikit hambatan kecil, sebenarnya hambatan kecil, tapi kita udah menyerah di situ. Menganggap diri kita nggak mampu, menganggap diri kita nggak bisa, yaitu yang akan membuat semua itu akan menjadi sia-sia. Padahal di depan itu udah ada sesuatu yang menunggu juga. Pikiran kita ini menarik segala sesuatu yang kita tanamkan. Dan kita lanjut di poin ketiga, harga atau biaya. Nah mungkin gini, biasanya harga ya. Kita nih baru datang ke sebuah mall atau toko lah. Dari situ kita melihat sesuatu yang mungkin menjadi incaran kita. Mungkin tas, mungkin sepatu, mungkin baju, ya mungkin aksesoris juga, mungkin peralatan dan lain-lainnya ya. Nah dari situ kadang kita berpikiran, wah terlalu mahal, duit gua nggak cukup. Ketika kita berpikiran seperti itu, berarti kita mengkondisikan kita nggak mampu. Nah itu perlu kita rubah. Rubahnya gimana? Aku pasti membawamu pulang. Nah entah kapan nggak tahu. Yang jelas kita udah meniatkannya. Ternyata kita nggak tahu besoknya dapat bonus senilai harga barang yang kita inginkan tersebut, barang yang sudah menjadi incaran kita, dan akhirnya kita bisa membelinya dengan senang hati. Ketika kita menganggap segala sesuatu itu wah terlalu mahal, nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu, ya udah selamanya kita nggak akan dapat. Tapi kalau kitanya merubahnya dengan kata-kata yang lebih positif lagi, membuat kondisi kita ini memang mampu tapi belum saatnya aja kita ambil, itu tinggal nunggu waktunya aja. Atau bahkan nanti ternyata keluar seri yang baru yang jauh lebih bagus dan kita sudah siap untuk membawanya pulang. Kita nggak tahu juga kan, tiba-tiba dapat bonus nih hadiah, ternyata barang yang serupa. Nah itu bukan sesuatu yang nggak mungkin juga, itu sesuatu yang mungkin dan itu bisa. Mungkin teman-teman yang pernah mengalaminya silahkan ya share ya, biar penonton yang lain itu juga mendapatkan pengalaman yang sama.
Mungkin Anda pengen kamera nih, sebuah kamera yang bagus, ataupun handphone deh. Kita pengen handphone dengan seri tertentu yang mungkin saat ini wah kita belum mampu membelinya. Ternyata tiba-tiba besok dapat undian atau ya mungkin ada door prize dari mana yang itu ternyata ponsel yang memang menjadi incaran Anda, menjadi impian Anda. Tiba-tiba dapat, tiba-tiba bisa bawa pulang dengan warna yang sama atau mungkin warnanya berbeda tapi serinya sama, speknya sama. Nah itu bukan sesuatu yang nggak mungkin juga. Ya semua itu adalah sesuatu yang bisa kita tarik. Jangan pernah menganggap harga itu mahal atau biaya apapun itu mahal. Anggap aja memang Anda mampu, hanya saja tinggal tunggu waktu nih, belum saatnya dibawa pulang. Nah seperti itu aja sih, simple ya. Kita lanjut di poin keempat, kesulitan atau masalah. Biasanya kita ini selalu berbicara kadang ya tentang kesulitan-kesulitan yang kita fokuskan di situ. Jadi misalkan nih lagi ngumpul sama saudara, sama teman, ditanya gimana kabarmu, gimana usahamu, gimana kerjamu, yang ada kita jawabnya lagi lesu, ini udah nggak bisa diharapkan lagi, wah kalah sama si ini si itu. Membuat kita ini selalu membicarakan tentang kesulitan dan masalah. Ketika kita berbicara hal tersebut, itu sama aja juga kita mengkondisikan diri kita ke depan itu sama. Malah justru semakin parah. Karena apa? Zaman itu selalu berubah. Kalau kita nggak adaptasi ya kita nggak akan pernah mendapatkan sebuah solusi, sebuah perubahan, dan ya mungkin jalan yang bisa kita lakukan untuk merubah gaya kita dalam berbisnis, gaya kita dalam bekerja. Ingat kan, waktu di masa-masa pandemi kemarin kan orang kebanyakan ya ada yang dirumahkan, ada yang WFH, ada yang usahanya mungkin waduh udah nggak jalan lagi. Ketika fokus pada kesulitan atau masalah tersebut, maka apa? Ya dirinya tumbang. Tapi orang yang bisa beradaptasi, dia akan mengambil sebuah peluang yang itu memang dibutuhkan saat itu. Kita nggak boleh ketemu, kita nggak boleh kemana-mana, akses dibatasi, dan akhirnya apa? Kalau kita berbisnis, ternyata bisa kita jualan dari online. Ya akhirnya apa? Tertolong dari itu, dan nama usaha kita jadi dikenal orang. Terus akhirnya apa? Sampai sekarang kita bisa menjalaninya. Tapi kalau kita nggak mau beradaptasi, ya udahlah ini lagi lockdown, terus kita nggak boleh untuk berjualan, nggak boleh buka toko, ya akhirnya usahanya berhenti. Karena apa? Nggak ada sirkulasi keuangan, dan uang yang biasanya itu berputar jadi uang yang hanya fokus pada keluar aja untuk biaya hidup dan lain-lainnya. Ketika kita nggak mau beradaptasi dan kita fokus pada kesulitan dan masalah, ya sudah, itu kita akan menjadi orang yang nggak akan pernah berubah. Justru berubahnya itu malah ke hal yang buruk. Jadi kata kesulitan, pokoknya kita membahas tentang kesulitan, tentang masalah, itu tolong dihindari. Kalau bisa dirubah dengan sebuah kalimat atau kata-kata yang lebih positif agar kita bisa mendapatkan perubahan juga mengikuti ya mungkin yang saat ini lagi hype apa, besok apa, atau kedepannya itu bagaimana. Jangan berpikir wah saya udah tua, nggak mungkin, usia saya berapa. Nggak gitu. Yang namanya perubahan, terus pikiran bawah sadar, law of attraction itu nggak kenal usia Anda berapa. Anda bisa menerapkannya, Anda bisa menjalankannya, dan Anda bisa ya pokoknya fokus pada apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Kita lanjut di poin kelima, kekurangan atau kemiskinan. Nah biasanya gini, ada juga orang yang bilang kalau ya hidupku begini, meskipun kekurangan tapi ya aku bersyukur, meskipun aku miskin tapi aku bahagia. Gak ada namanya miskin bahagia. Miskin kok bahagia? Miskin tuh kekurangan juga, dan itu mau apa aja susah. Ibaratnya sehari makan cuman berapa kali ya, bukan kita merendahkan, tapi kondisi itu yang memang harus dirubah. Jangan pernah kita berbicara seperti itu. Kita boleh rendah hati, tapi jangan pernah kita menganggap diri kita ini orang yang kekurangan dan orang miskin. Nah, meskipun Anda berlimpah tapi Anda menganggap diri Anda kekurangan, Anda itu miskin, berarti Anda udah jahat pada diri sendiri. Anda nggak bersyukur. Tapi kalau Anda rendah hati, merasa biasa saja, meskipun Anda asetnya banyak, duitnya banyak, tabungannya banyak, nah itu berbeda ya dengan kita mengkondisikan bahwa wah hidup saya ini serba sulit, serba kekurangan, saya miskin, saya bla bla bla. Itu beda jauh ya dengan kita rendah hati. Ketika kita rendah hati itu kita tetap masih bersyukur, tapi hanya saja kita tidak mau menonjolkan apa yang kita miliki. Ketika kita menonjolkan nih gayanya sok-sokan, terus kitanya wah sok bosi ya, pokoknya biar dilihat orang tuh wis orang hebat nih, orang sukses nih, padahal di dalam kita menangis. Nah itu pedih juga meh, gak boleh kayak gitu
Jadi jangan pernah kita merasa miskin, jangan pernah kita merasa kekurangan. Kita fokus saja selalu berpikir dan merasakan segala sesuatu itu berkelimpahan. Nanti kita bahas juga di video yang lainnya ya, bagaimana sih kita menciptakan rasa-rasa itu, terus bagaimana kita menciptakan hidup kita itu serasa selalu berlimpah ya, berkelimpahan meskipun kondisi kita apapun yang saat ini dialami. Sukses berkelimpahan.